Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 bisnis daring pemasaran. Bertemu lagi di pembelajaran ya tentang bisnis retail. Berarti udah kita ketemuan kedua setelah kalian melakukan mid semester. Alangkah baiknya kita sebelum melakukan pembelajaran, marilah kita berdoa untuk ajang percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, materi yang saya akan sampaikan ya, yaitu tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau di buku LKS kalian bisa lihat di halaman 25 sampai dengan halaman 27. Perlu kalian ketahui, kesehatan dan keselamatan kerja ya itu sangat penting sekali. Makanya sebelum mempelajari lebih jauh, saya akan mengetahui dulu, menjabarkan apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, setelah saya menerangkan materi ini, siswa bisa atau memahami, menjelaskan tentang kesehatan keselamatan kerja. Selanjutnya, siswa tahu hukum tentang kesehatan dan keselamatan kerja di Indonesia ya. Selanjutnya, siswa tahu bagaimana SOP sebuah perusahaan. Dan selanjutnya, siswa tahu bisa mengidentifikasi sarana prasarana tim yang bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja. Selanjutnya, siswa dapat menjelaskan mengenai kecelakaan kerja ya. Ini sangat penting sekali tujuan pembelajaran ini. Kali ini hanya dibahas hanya di kelas 2 ya, di SMK. Jadi materi kesehatan dan keselamatan itu sangat penting sekali, karena kalau misalkan jiwanya sehat, karyawannya sehat, dan nanti dalam kerjanya hati-hati sehingga tidak akan mengganggu proses pekerjaan yang terjadi untuk perusahaan tersebut. Karena kalau misalkan karyawannya banyak yang sakit, otomatis banyak yang izin. Nanti secara otomatis anak perusahaan tersebut akan mengurangi omset pendapatannya. Begitu juga jiwanya sakit, kerjanya teledor, mengakibatkan kecelakaan kerja yang fatal. Kalau misalkan hanya sebatas kegores ya atau berdarah sedikit, mungkin tidak akan berpengaruh terlalu besar, cuma istirahat sehari, 2 hari, 3 hari. Tetapi kalau misalkan mengambil kerja kecacatan, tangannya patah, kakinya patah ya, langsung misalkan kegores atau bagaimana, otomatis pertama buat perusahaannya akan mengganggu produktivitas kerjanya, dan yang kedua buat si karyawan itu sendiri akan mengalami ya otomatis tidak akan bisa bekerja lagi. Makanya perlu diperhatikan untuk materi ini. Yuk kita buka sama-sama. Apa sih masalah kesehatan di sini? Ya, kesehatan di sini kita perhatikan dulu beberapa dari pendapat ahli. Yang pertama, menurut Mangkunegara pada tahun 2004, dia mengupakan bahwa kesehatan kerja itu menunjukkan pada kondisi yang bebas dari gangguan fisik, mental, emosi, rasa sakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Karena resiko yang ditimbulkan, kata beliau, merupakan faktor dalam lingkungan kerja yang bekerja melebihi periode waktu yang ditentukan. Sehingga lingkungan yang dapat membuat stres, emosi, dan gangguan fisik. Terus kata Mathis dan Jackson pada tahun 2006, dia menunjukkan bahwa kesehatan kerja merujuk pada kondisi fisik, mental, dan stabilitas anatomi secara umum. Jadi kita bisa simpulkan ya bahwa kondisi kesehatan di sini, bahwa pengertian kesehatan adalah suatu kondisi kesehatan yang bertujuan agar masyarakat pekerja memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik jasmani, rohani, maupun sosial. Jadi sehat itu bukan berarti hanya badannya aja, fisiknya aja, jasmaninya aja. Tetapi fisik ini dalam satu kompleks, baik jasmani dan rohaninya. Kalau jasmani oke, ya, bisa misalkan dia langsung, kalau misalkan dia sakit, hanya demam, hanya flu, bisa istirahat. Nanti kalau misalkan bisa lanjutkan bekerja kembali. Tapi kalau kesehatan jasmaninya berakut, sifatnya penyakitnya mendalam dan sebagainya, ini akan mengurangi efektivitas. Apalagi kalau misalkan karyawannya yang sudah lama, dipecat nggak bisa, ya. Bukan langsung kita kasihan kepada anak istrinya. Itulah pengolahan emosi-emosi yang harus kita antisipasi pada saat nanti kalian menjadi seorang karyawan.
Nah, apalagi kalau misalkan insya Allah kalau kalian udah menjadi pemimpin perusahaan, akan beda lagi konsepnya. Jadi kesehatan di sini sangat penting, baik jasmaninya seperti itu. Makanya harus dijaga pola makannya, pola tidurnya, pola jam kerjanya ya, supaya apa? Pada saat bekerja itu dalam kondisi fit ya, dan siap untuk bekerja secara maksimal. Dan selanjutnya yaitu ternyata kesehatan itu berkaitan dengan mental. Itu ternyata mental itu dapat mempengaruhi dalam proses pekerjaan. Di sini kita bisa lihat kalau misalkan karyawan yang tidak bisa bekerja sama dengan timnya, secara otomatis karyawan tersebut tidak bisa beradaptasi, tidak bisa teamwork, dikit-dikit baper, diomongin sedikit langsung marah, dikasih tahu temennya berkaitan dengan baik malah tersinggung. Padahal itu kondisi yang sangat riskan sehingga tidak terjadinya tim yang kerja yang solid. Makanya dalam sebuah karyawan itu ada proses adanya sebuah evaluasi kerja untuk meningkatkan produktivitas pekerja itu sendiri. Ujung-ujungnya apa? Kalau di bisnis itu ya menghasil keuntungan. Kalau misalkan keuntungannya Oke, mohon maaf karena saya lagi Zoom meeting ya. Oke, jadi kita bisa lihat, kita ulangi lagi, kalau karyawan tidak bisa kerja, emosi, dikit-dikit gampang marah, ya gampang tersinggung, akan sulit beradaptasi, ya tidak bisa terkerja sebuah teamwork, ya disitulah kesulitan. Makanya di sini harus jasmani, rohani, makanya pada saat masuk kerja itu ada tes psikotes. Oke, itu berkaitan dengan kesehatan, baru kesehatan, belum keselamatan ya. Kesehatan itu menurut Filippo dikutip dalam Sebrani Mutiara tahun 2012 bahwa kesehatan itu ada berkaitan physical health ya, yaitu pemeriksaan jasmani para penempatannya. Itu kita bisa dulu. Selanjutnya periodic physical examination for eye professional, pemeriksaan jasmani secara berkala untuk personalia. Jadi itu ada medical check up ya, sebelum kerja itu ada medical check up-nya nanti secara rutin, karena dikhawatirkan pada saat dia masuk kerja ternyata dalam periode tertentu dia sakit-sakitan atau misalkan mengurangi, itu akan diakibatkan harus ditindak lanjut. Selanjutnya yang ke-C, voluntary periodic physical examination for all care personnel, yaitu pemeriksaan jasmani secara berkala, secara sukarela untuk personalia. Jadi si karyawan nih dites urinnya, apakah dia itu sehat, apakah ada penyakit atau dia ada pengonsumsi narkoba atau ada alkohol. Dikhawatirkan kalau misalkan orang tersebut kecanduan narkoba dan alkohol, itu akan mengurangi daya ingatnya, daya kerjanya semakin lemah ya, kalau capek sedikit dia gampang sakit. Nah, selanjutnya yang D, well equipped with and staff medical dispensary, atau klinik medis yang punya staf dan perlengkapan yang baik, ini harus ada ya. Availability and of trained industrial hygienist dan medical personnel, tersedianya personal medis dan ahli higienis industri yang terlatih ya untuk dalam perusahaan. Selanjutnya yang F, systematic and preventive action alleviate top industrial stress and strain. Jadi perhatian yang sistematis ya dan preventif yang dicurahkan pada tekanan ketegangan industri. Selanjutnya yang G, periodic systematic inspection of profession of prevention, yaitu pemeriksaan berkala dan sistematis atau ketentuan untuk sanitasi yang tepat. Ya inilah untuk perbaikan, untuk mencegah itu berkaitan dengan kegiatan physical health, yaitu mental kesehatan. Lanjutnya berkaitan dengan mental ya, kesehatan mental. Di sini ada beberapa kriterianya untuk mengatasi untuk mencegah hal-hal yang ini. Jadi perusahaan harus ada yang berkaitan dengan fasilitas atau penyuluhan. Yang pertama di sini berkaitan dengan untuk kesehatan mental, yang A, availability of psychiatry specialist and interaction, ya, tersedianya penyuluhan kejiwaan dan psikiater. Nah ini seperti ini, ya. Jadi harus ada. Kenapa sih? Ya pertama kalau di sekolah aja kan adanya guru bimbingan konseling. Kenapa sih nak? Ada kerabu tiba-tiba hari ini marah ya, kemarin ceria, sekarang murung. Itu adanya pendekatan. Begitu juga di perusahaan. Tiba-tiba kok dia tuh gampang marah karyawan tersebut. Kalau marah dia banting-banting mesin, malahan merusak barang-barang. Itu kan merugikan perusahaan. Makanya ada pendekatan secara personal.
Selanjutnya ada yang B, cooperated with hosted psychiatric social on introduction, yaitu kerjasama dengan spesialis dan lembaga-lembaga psikiater dari luar organisasi. Itu yang pasti akan diberikan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu harus punya seperti itu. Yang kedua, education of company personnel concerning the nature of the mental health atau problem, atau pendidikan personalia perusahaan sehubungan dengan hakikat dan pentingnya masalah kesehatan mental. Yang terakhir, development and maintenance of our human nutrition program. Jadi pengembangan dan pemeliharaan program hubungan kemanusiaan yang tepat, ya. Jadi ini berkaitan dengan perusahaan yang harus menyediakan berkaitan dengan kesehatan fisik dan kesehatan mentalnya. Itulah langkah-langkah atau organisasi yang terlibat, ya, supaya terjadi ujungnya apa? Karyawannya sehat, baik secara jasmani untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, apa aja faktor-faktor yang menentukan status kesehatan? Ya, pertama kata Bloom tahun 81, lingkungan, ya. Lingkungan yaitu lingkungan fisik, alam buatan, kimia organik, organ berat, biologis dan sosial budaya, pendidikan mana. Lingkungan di sini, lingkungan kerjanya di tempat seperti apa dulu? Di lingkungan pendidikan atau di lingkungan kontraktor atau di konstruksi, di pertambangan, di dunia kesehatan, itu akan perlakuannya berbeda. Ya, alat pelindung dirinya juga berbeda, alat keselamatannya juga berbeda. Ya, contohnya satu aja, ya, misalkan orang yang kerja di bangunan, otomatis dia harus ada pelindung kepala, pelindung kaki. Selanjutnya ada harness atau enggak. Jadi pada saat dia nanti ke atas, ini harus dipasang talinya, harus itu tali. Jadi kalau misalkan ada pengaman, kita lihat di gunung tinggi, ya, kalau orang pekerjanya safety belt-nya harus lengkap, sepatunya juga harus lengkap. Ada di situ ada kesehatan dan keselamatan kerja. Malah ada perhatian dalam masuk konstruksi, lengkap sebelum masuk ke area, ya, harus dilengkapi perlengkapan keselamatan kerjanya. Sekarang di dunia kesehatan, yaitu dengan adanya COVID pandemi 19 di sini, COVID-19 atau corona, si dokter juga harus dilengkapi. Kita lihat ada APD, alat pelindung diri. Jadi semua dokter itu harus dilengkapi. Yang kalian ini pakaian putih itu APD, dari mulai badannya, bajunya, selanjutnya kacamatanya, maskernya, ya. Untuk apa? Untuk mencegah terjadinya suatu hal atau misalnya yang mengakibatkan timbulnya rasa sakit kepada orang tersebut. Selanjutnya perilaku, yaitu meliputi sikap, kebiasaan dan tingkah laku. Nah, ini dari sikap, kebiasaan, contohnya kebiasaan pola makan. Kalau karyawannya jarang sarapan, otomatis dia nggak akan bisa kerja secara maksimal. Karena ibu yang namanya badan kalian itu, tubuh seorang manusia itu, sebelum kalian beraktivitas harus mempunyai jaga kesehatan terlebih dahulu atau sarapan terlebih dahulu. Sikap yang teledor, tingkah laku yang teledor, ceroboh, kerja gerasak gerusuk, itu akan membahayakan, ya, apalagi tanpa memperhatikan SOP-nya, standar operasi prosedur. Dia menganggap, oh ini udah biasa, seperti biasanya, tapi dia lengah. Misalkan ada kejadian menyalakan mesin produksi, misalkan seperti itu. Kalau kalian lagi menyalakan komputer untuk dan sebagainya, lupa tuh kabelnya, tiba-tiba kalau kemarin bagus, ternyata ada arus pendek, ada yang bahkan misalkan digigit tikus, kalian pegang lah atau kesiram, akibatnya kesetrum, itu bahaya. Selanjutnya sikap yang teledor, bangku aja tempat duduk, ya. Kalau tempat duduk yang nyaman, sebelum duduk kalian perhatikan dulu apakah di tempat duduknya aman, kalian bersihkan dulu. Dikhawatirkan ada cutter atau isi staples yang nempel, ya. Ujungnya apa? Kalau kedudukin, nanti kalian akan terasa sakit, walaupun itu lukanya sedikit, jadi otomatis akan mempengaruhi kesehatan buat kerja. Ya, saja pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, perawatan, pengobatan, penjagaan, kesehatan dan rehabilitas. Nah, pelayanan kesehatan itu ada sebelum terjadinya hal-hal yang demikian, ada pencegahan terlebih dahulu. Misalkan amit-amit, ya, setelah melakukan pencegahan, udah ada himbauan, udah ada instruksi, udah seperti tersebut, tetapi terjadi tetap kecelakaan yang tidak dihendaki.
Akibatnya misalkan luka atau tangan atau kepotong tangannya sehingga mungkin patah. Kalau misalkan masih perawatan pengobatan masih bisa diatasi, ya dia bisa kerja lagi. Tapi kalau misalkan dia tidak bisa kerja lagi, ya mau langsung mengajukan pencegahan kecacatan, ya kecacatan. Misalkan tangannya yang patah, ya dioperasi dulu. Misalkan jarinya patah, ya jarinya patah nih, dia nggak bisa ini. Kalau misalkan bisa disabung ya bisa, tapi kalau udah nggak bisa udah cacat ya. Tapi kalau yang patahnya leher atau tangan, ya, itu udah wassalam ya. Berarti udah apa? Wassalam itu meninggal. Tapi akan rehabilitas itu diistirahatkan dulu. Selanjutnya genetik yang merupakan faktor bawaan setiap manusia. Ini ada ternyata setiap manusia itu nggak semuanya sehat. Ternyata sehat itu juga bukan berarti perlakuan, tapi ada juga turunan genetik. Ya, turunan genetik itu keturunan, misalkan bahwa ternyata ada keturunan jantung, diabetes, atau penyakit bawaan, sehingga apa ujung-ujungnya ya tidak bisa kerja. Ya, seperti itu. Ya, itu yang faktor yang harus kalian perhatikan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya ya, di sini ada faktor yang menentukan kesehatan pekerja. Menurut Simanjuntak tahun 94, dia mengungkapkan bahwa yang pertama kurangnya pencahayaan yang mengakibatkan sakit mata. Yang orang yang sering di misalkan kerja tempat gelap atau dan sebagainya, atau misalkan komputernya yang sering terpapar radiasi dan sebagainya, akibatnya apa? Kesehatan mata. Kalau matanya rabun, otomatis ya dibantu dengan kacamata. Kacamatanya semakin tebal akan mengganggu aktivitas, karena ada beberapa perusahaan-perusahaan ya yang pada saat menerima pekerjaan itu tidak boleh yang menggunakan kacamata, jadi dalam keadaan sehat. Begitu juga yang TNI dan Polri ya. Terus selanjutnya juga kalau misalkan matanya itu ada buta warna, itu ya perlu diperhatikan juga, kan harus lihat sebelum bekerja, sebelum melamar kerja, lihat dulu kalian tuh punya keterbatasan seperti apa, nanti supaya pekerjaannya itu tidak sesuai dengan kondisi kalian. Saja tidak ada sistem sirkulasi udara ya, sehingga debu-debu partikel kecil akan mengganggu sistem pernapasan pekerja. Nah, ini kalau misalkan kalian kerja di dalam pabrik, konveksi ya, kalau misalkan yang tertutup, apalagi ruangan ber-AC, tidak ada blowernya, wah itu bahaya sekali. Makanya ya kalian harus jaga-jaga kesehatannya dengan memakai masker atau alat pelindung diri sebagainya. Selanjutnya, pekerja yang bekerja dengan menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya, ini contohnya di percetakan, di alat kimia atau dan sebagainya, itu perlengkapannya harus dilengkapi. Jangan sampai kalian dengan PD-nya masuk ke ruangan percetakan. Contohnya aja percetakan kalender atau percetakan digital printing, itu tintanya luar biasa sekali kalau kalian masuk. Lama-lama ya yang rusak paru-parunya ya. Lanjutnya, tingkat kebisingan yang melibatkan ambang pendengar. Nah, kalau misalnya kalian di tempat-tempat konstruksi, bor, mesin, pertambangan dan sebagainya yang mengakibatkan sering berdentum suara keras, perhatikan ya. Seorang pembalap Valentino Rossi aja ya, kalau pada saat dia menggecang dalam red race atau dalam pas bulannya, dia di telinganya suka ditutup kapas. Karena apa? Supaya indera pendengaran dia tak terganggu. Nggak usah jauh-jauh, kalian coba aja tes knalpot kalian ya, dikencengin, tiba-tiba kalian tambah ini, pada saat kalian di tempat yang sunyi, pendengaran kalian akan berkurang. Nah, terus bagaimana nih si kondisi di atas ya? Merupakan pencegahan melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut. Jadi kalau misalkan terjadi sesuatu hal, ya di sini ada pemeriksaan perkara untuk pencegahan. Maaf, untuk pencegahan kita harus lebih rutin. Itu bukan pemeriksaan bekerja secara berkala, memberikan keterangan prosedur kerja saat belum bekerja, pembuatan ventilasi yang baik, mengubah cara-cara yang baik dan menyebabkan penyakit kerja. Selanjutnya, pemakaian alat-alat pelindung diri secara teratur dan disiplin untuk menghindari resiko kecelakaan kerja. Nah, disitulah itu penjelasan tentang kesehatan kerja ya. Nanti minggu depan kita bahas masalah keselamatannya. Namun di sini juga video udah sampai 20 menit kalau belum perhatikan ya. Jangan sampai nanti kalian di sini pembelajaran hari ini itu kalian tonton video saya, penjelasan saya ya. Selanjutnya kalian nanti tidak perlu dicatat kalau udah ada di LKS. Diabadikan aja video atau disimpan di link. Jadi pada saat materi-materi selanjutnya kalian bisa lihat lagi.
Mungkin itu yang dapat Bapak saya sampaikan ya. Mohon maaf atas kekurangannya. Tetap selalu jaga kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak. So, kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pandemi ini cepat selesai ya. Lalu kita bisa berkumpul kembali. Nanti saya juga Bapak juga kangen pengen mengajar tatap muka dengan kalian ya, karena udah jenuh sekali kita di rumah ya. Mungkin itu aja ya. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.